Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bi, cepet Bi, saya mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, tema kita hari ini coklat atau pramuka ya. Wih, mau cek satu-satu ah. Sudah 30 partisipan, kita tunggu sampai 40 ya teman-teman, baru kita akan mulai berdoa hari ini. Kan? Jelas? Silahkan disiapkan. Ya, mic-nya belum di-unmute ya. Bersikap. Iya. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. Bisroli sadri Yasirli amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat. Baik aja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan Kalau berani main game untuk Bobby. teman-teman yang belum bergabung. Nanti ini berjalannya kegiatan bisa bergabung ya teman-teman. Oke.
Nah, seperti yang telah Bu Wiwi sampaikan bahwa hari ini teman-teman memakai baju pramuka. Alhamdulillah semuanya pakai baju pramuka ya. Yang belum diaktifkan videonya, coba aktifkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, hari ini kita, yaitu yang pertama kita akan mereview materi mengenai materi bahasa Indonesia. Ayo teman-teman masih ingat nggak materi bahasa Indonesia? Apa saja selama 7 pekan ini? Gagasan gagasan Iya, tentang ide pokok. Terus apa lagi? Pancasila. Pancasila. Apa lagi? Ya, nanti kita akan review ya. Kita merefresh lagi apa saja yang teman-teman sudah pelajari mengenai materi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga akan mereview bahasa Inggris dan teknis-teknisnya seperti apa nih mapel bahasa Inggris. Nanti akan disampaikan oleh Bu Isti. Bahasa Inggris cuma ya. sekali. Untuk reviewnya, review bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Bu Asti. Oke? Siap teman-teman? Review bahasa Inggris kan, Bu? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, Bahasa-bahasa. teman-teman. Tulisnya sudah disiapkan? Belum. Ayo, yang belum disiapkan segera disiapkan. Ntar, Bu. Menunggu yang lain. Sudah 50 partisipan, alhamdulillah. Atau kalau teman-teman mencatat waktu itu boleh dibuka lagi catatannya. Supaya nanti jika ada yang kurang bisa ditambahin seperti itu. Udah dicatat sih. Sudah siap teman-teman semuanya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Siap untuk dimulai? Siap. Wah, kita langsung mulai saja ya. Silakan Bu Asti untuk review materi bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Wiwi. Iya, Bu Wiwi bantu screen-nya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Masih belum buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jadi kalian review materi apa aja, mata pelajaran apa aja? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Betul, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Bu Asti dan bahasa Inggris akan disampaikan oleh Bu Isti. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah yuk. Sebelum Bu Asti mereview materi bahasa Indonesia, Bu Asti minta kalian menerapkan habit 5-nya, yaitu seek first to understand, then to be understood. Ketika Bu Asti sedang menjelaskan, silahkan di-mute dan dipahami dan diperhatikan ketika Bu Asti sedang menjelaskan. Begitupun dengan Bu Isti dan Bu Wiwi. Terus, bisa kita mulai ya. Hari ini Bu Asti akan membahas tentang menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Next, Bu Wiwi. Ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain yaitu ada pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok. Itu semuanya kalau misalnya ada dalam soal, misal tentukan ide pokok atau tentukan gagasan utama, tentukan gagasan pokok dan pokok pikiran itu sama saja. Intinya masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf itu apa? Selanjutnya, bagaimana nih cara menentukan ide pokok? Yang pertama, mengambil kalimat utama. Contoh.
Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, dari kalimat tersebut, ide pokoknya atau kalimat utamanya cari dulu nih. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Tentukan informasi. Yang kedua itu langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Yang tadi yang pertama sudah menentukan kalimat utama. Selanjutnya, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utamanya yang tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kenapa yang dipilih buah kedondong memiliki berbagai manfaat? Karena yang lainnya, kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat penjelas. Informasinya, yang pertama, manfaat buah kedondong. Dari kalimat tersebut, dari paragraf tersebut disebutkan manfaat buah kedondongnya, terus berbagai manfaat buah kedondong. Dan khasiat buah kedondong. Itu tadi menentukan ide pokok. Jadi kalau misalnya ide pokok itu dalam suatu paragraf, kalian lihat intinya itu membahas tentang apa. Kalimat yang lainnya misal, kalimat yang lainnya itu menjelaskan tentang kedondong itu buahnya warnanya ini, terus bentuknya seperti ini, khasiatnya seperti ini, manfaatnya seperti ini, itu berarti penjelas. Kalau ide pokok itu intinya, inti dari sebuah paragraf itu membahas tentang apa, itu yang dinamakan ide pokok. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Cara membuat kesimpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Jadi simpulan itu secara keseluruhan itu teks ini membahas tentang apa. Itu namanya kesimpulan. Terus bagaimana langkah-langkah membuat kesimpulan? Yaitu berikut langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Selanjutnya, temukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks. Yang selanjutnya itu tentukan ide pokok dalam tiap paragraf, lalu hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan. Contohnya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Next, Bu Iwi. Bu Iwi. Sepertinya ada sinyal Bu Asti di Bu Wiwinya. Sudah ditentukan kesimpulannya belum, Bu Asti? Belum, Bu. Belum Bu. Nah, bentar ya.
Bukan hampir. Nah, yang ini ya, Bu. Iya, Bu Wiwi. Oke. Silakan Bu Asti. Maaf ya. Bu Asti, bisa dilanjut Bu Asti? Iya. Nih, dari paragraf yang Bu Asti bacakan tadi, kesimpulannya yaitu berbagai manfaat buah kedondong diantaranya dijadikan rujak, manisan, dan obat batuk. Jadi secara keseluruhan, paragraf tersebut membahas tentang apa nih? Itu yang namanya kesimpulan, seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya materi tentang mencari informasi menggunakan kata tanya. Masih ingat nggak teman-teman materinya? Masih. Alhamdulillah. Sudah terlihat, Bu Asti? Sudah, Bu Wiwi? Udah Bu. Alhamdulillah. Silahkan, Bu Asti. Yang selanjutnya itu menemukan informasi menggunakan kata tanya. Nah, apakah teman-teman pernah mencari suatu informasi? Atau bagaimana caranya? Dan dalam bentuk apa teman-teman menyajikan informasi tersebut? Di sini ada mind map atau peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Cara menemukan informasi penting yang dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Kata tanya beserta fungsinya itu kalian ingat aja. Ada istilah adik simba. Siapa yang pernah mendengar kata atau singkatan adik simba? Enggak. Adik simba itu A-nya apa? B-nya di mana? K-nya? Kapan? C-nya? Siapa? M-nya? Mengapa? Mengapa? Dan B-nya? Bagaimana? Bagaimana, betul. Kalau misalnya kalian lupa, kata tanya itu apa aja ya? Kalian ingat aja, ada adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan sebagainya. Terus, kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada kata tanya apa. Apa itu kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada siapa. Kata tanya siapa ini untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dan kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa.
Kata tanya mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa, dan kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi kata tanya itu nggak cuman ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tapi mereka itu punya fungsinya masing-masing. Seperti itu. Next, Bu Iwi. Oke. Ini contohnya ya teman-teman. Ada contoh paragraf tentang penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runtut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, ditemani oleh B.M. Diah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsultan Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, dari teks tersebut, proses proklamasi kemerdekaan Indonesia didapatkan mind mapping-nya. Apa saja yang dibahas, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan B.M. Diah. Itu berarti menggunakan kata tanya apa kalau misalnya jawabannya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan B.M. Diah. Siapa? Betul. Terus yang selanjutnya. Peristiwa terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pembacaan teks proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu berarti menggunakan kata tanya? Bagaimana? Lalu, penyusunan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu Jalan Proklamasi nomor 1. Berarti menggunakan kata tanya? Gimana? Dan selanjutnya, hal tersebut dilakukan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti menggunakan kata tanya? Betul. Selanjutnya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah susunan bahasa dan naskah proklamasi dianggap sudah runtut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dilakukan upacara proklamasi, berarti itu menggunakan kata tanya? Bagaimana? Betul. Yang terakhir, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menggunakan kata tanya? Apa yang terjadi? Apa, judul, atau apa yang terjadi. Seperti itu. Betul. Selanjutnya. Nah, itu merupakan penggunaan kata tanya beserta fungsinya. Jangan kalian lupain ya. Kalau misalnya kata tanya itu, misal kalian lupa, aduh apa nih? Kata tanya apa aja ya? Kalian ingat aja ada istilah atau ada singkatan, yaitu adik Simba.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tapi kata tanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Jangan kalian lupakan juga apa saja fungsinya, harus kalian ingat. Seperti itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, setelah itu, Bu Asti mau membacakan kisi-kisi untuk bahasa Indonesia. Sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah. Coba perlihatkan. Buku dan alat tulisnya udah ready belum? Nah. Alhamdulillah sudah ready semua Bu Asti dengan alat tulisnya, Masya Allah. Teman-teman yang kameranya belum diaktifkan, silahkan diaktifkan ya. Bu Asti, Bu Louis sambil mengabsen nih. Silakan Nih, Bu Asti. ya. Bu Asti mau bacakan kisi-kisinya nih. Ya, Bu. Sudah. Yang pertama. Tentang ide pokok. Oh, Bu. Ya. Oh, belum. Ini kisi-kisi bahasa Indonesia kan, Bu? Ya. Kan tadi Bu Asti bacain materi bahasa Indonesia. Berarti Yang ini pertama apa, Bu? bahasa Indonesia. Yang pertama. Ide pokok. Tentang ide pokok. Ide pokok. Titik 2. Ya. Pengertian langkah-langkah menentukan ide pokok. Langkah-langkah apa, Bu? Menentukan ide pokok. Dan yang terakhir, menentukan ide pokok. Tunggu, Bu. Yang terakhir apa, Bu? Menentukan ide pokok. Sudah? Udah, Bu. Selanjutnya, pengertian simpulan. Apa? Pengertian simpulan, Bu. Yes, betul. Terus, Tunggu. langkah membuat simpulan. Tadi apa, Bu? Bu, pengertian simpulan terus apa lagi, Bu? Langkah-langkah membuat simpulan. Selanjutnya, Tunggu. menentukan simpulan. Udah. Udah. Yang selanjutnya, kata tanya beserta fungsinya. Selanjutnya apa, Bu? Kata tanya beserta fungsinya. Kata tanya. Beserta fungsinya. Udah. Yang terakhir, buat membuat kalimat menggunakan kata tanya. Sudah? Belum. Tunggu sebentar lagi. Tunggu, Bu. Udah. Ya, itu kisi-kisi bahasa Indonesia. Sekian dari Bu Asti. Ada pertanyaan tidak?
Ada, Bu. Persalinan. Ini nggak susah-susah banget kan, Bu? Nanti pas dikeluarin, Bu. Enggak, gampang kok, bisa semua. Tenang aja teman-teman, insya Allah tidak akan keluar dari yang udah disampaikan ya. Iya. Bu, Bu, Iya, simpulan sama kesimpulan sama aja kan, Bu? sama aja. Nah, Sama juga. Gede kan? Kesimpulan ikhtisar sama Kak. makasih, Bu. Sama. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Enggak. Aku enggak. Alhamdulillah sudah paham ya. Siapkan ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Asti atas penjelasannya dan Terima kisah-kisah. kasih dan teman-teman. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita next ke animen kita yang kedua, yaitu Bu Isti akan menjelaskan tentang mungkin review bahasa Inggris dulu, kemudian teknik PEC-nya seperti apa bahasa Inggris. Pasti teman-teman penasaran kan PEC bahasa Inggrisnya seperti apa? Kenapa Kak? Ini yang dipelajarin keluar, Bu, nanti, Bu. Iya, pasti keluar ya. Bahasa Inggrisnya baru satu pertemuan lagi. Iya, Nah, jadi mau banyak-banyak. lebih mudah, insya Allah mudah buat teman-teman ya. Gak akan susah-susah. Oke. Daripada teman-teman penasaran, kita langsung saja. Silakan Bu Isti. Oke, baik Bu Wiwi. Terima kasih. Baik teman-teman, Bu Isti buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri, kita baru satu pertemuan ya. Iya. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah, Bu. Describing people. Kita review dulu sebentar ya. Oke, materi kita tentang describing people and object atau menggambarkan orang atau sebuah objek. Objek ini bisa suatu benda ya. Nah, untuk mendeskripsikan seorang atau suatu objek, kita tentu akan menentukan karakteristik dari orang atau objek tersebut. Ini udah belajar. Kemudian menggunakan kata adjektif atau kata sifat untuk mendeskripsikan karakter tersebut. Kata-katanya bisa fat atau gemuk, thin, bald, beautiful, handsome, short, tall, oval face, long hair, curly hair, and white skin. Kemudian ada brown skin, kind, patient, smart, rich. Kalau rich itu bisa menggambarkan seseorang ya. Orang itu rich atau kaya. Kemudian Kayak rasa rich. kaya rasa, ya. Kemudian ada old, young, straight hair, rambutnya lurus. Jadi menggambarkan seseorang itu sendiri. Itu untuk mendeskripsikan seseorang. Kemudian dengan menggunakan kosakata kita bisa membuat kalimat. Example, Mr. Iskandar is fat, Bapak Iskandar itu gemuk. Mr. Iskandar is handsome, Bapak Iskandar itu tampan. Jadi kita bisa mendeskripsikannya bisa dengan kalimat-kalimat adjektif yang tadi Bu Isti sampaikan. Teman-teman juga bisa menambah kosakatanya dari Google ya. Teman-teman sudah ada yang les bahasa Inggris? Aku udah, Bu. Aku udah, Bu. Ya. Enggak les itu bisa-bisa aja. Pakai aplikasi. Ini cukup mudah ya teman-teman ya materinya. Dan kalimat-kalimat Nuri is beautiful, Nuri itu cantik, juga is handsome boy, juga adalah laki yang tampan. Itu bisa mendeskripsikan people. Kemudian untuk membandingkan sifat atau benda dengan benda orang lain, itu bisa menggunakan
pakai kata as. As, bla 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 as. Ya. Contoh, Mr. Iskandar is as fat as Mr. Pramono. Bapak Iskandar sama, ya. Sama gemuknya dengan Bapak Pramono. Jadi, untuk as ini digunakan untuk membandingkan suatu yang sama. Kalau menyatakan sesuatu yang lebih, itu ditambahkan er atau more, bla bla bla, then, kemudian more. Kalau er digunakan bila kata sifat terdiri dari satu suku kata. Satu suku kata itu contohnya adalah di. Semua itu small. Jadi satu suku kata itu pakainya er. No, smaller. The ball is smaller than more. Satu suku kata itu menggunakan That ball is more than one. This ball is more than one. The ball is more than one. Nah, contohnya beautiful. Berarti ada berapa suku kata, teman-teman, beautiful? Banyak. Iya, banyaknya berapa? Beautiful. 4, Bu. 4. Beautiful. Berapa suku kata? 9. Beautiful. 4. Beautiful 3. 3. Good. Itu suku kata ya. Kalau untuk sesuatu yang paling atau lebih ya, itu ditambahkan est atau the most. Sama kalau tadi ir itu untuk suatu suku kata, kalau est digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari satu suku kata. Contoh big. Jadi biggest. Jadi ditambahin est belakang kata big-nya atau paling. Contoh kalimatnya, Rian is the biggest student in his class. Di kelasnya. Kemudian untuk most, the most digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri lebih dari 2 suku kata. Tadi kan beautiful ada 3 suku kata ya. Jadi beautiful itu ditambahin the most ya. The most beautiful girl in her class. Jadi adalah anak perempuan yang paling cantik di kelasnya. Oke, sekarang untuk kosakata untuk mendeskripsikan sebuah objek atau sebuah benda. Ada big, small, tall, short, expensive. Untuk kalimatnya ya, untuk menggambarkan bola itu besar, the ball is big, the letter is long, the book is thick, the bag is expensive. Itu mahal, teman-teman. Waktu mengisi evaluasi description total and object itu teman-teman sudah banyak yang tepat ya. Oke. Untuk teknis dari PEC untuk bahasa Inggris, teman-teman tidak diberikan soal. Teman-teman tidak diberikan soal, namun teman-teman langsung praktek. Prakteknya prakteknya seperti apa, Bu Isti? Percakapan. Prakteknya teman-teman akan membuat video dengan menceritakan untuk mendeskripsikan sebuah benda atau orang. Contohnya gini ya. Nih, Bu Isti sudah menyiapkan teksnya. Bu Isti kira-kira akan mendeskripsikan tentang handphone ya. Bu boleh pilih salah satu mau orang atau objek. Betul. Teman-teman pilih salah satu ya, mau teman-teman Objek lah lebih gampang. atau mendeskripsikan Oh, seseorang. describing people, describing siapa? Boleh teman, boleh teman-teman, boleh temannya teman-teman. Handphone, atau uang. I have a cat. Bu, terus itu perlu dibacain nggak artinya? She loves eating. Teman-teman tentang orang tua Ini ya. ngomong Bu. Nah,
Langkah pertama, teman-teman membuat artinya dulu nih. Teman-teman ingin mendeskripsikan Siap punya telepon favorit mau mendeskripsikan berwarna hitam. atau Siang belinya tergundul. pilih salah Toko satu. resmi di kota ini. Kemudian teman-teman translate ke dalam bahasa Inggris, tidak usah terlalu panjang, maksimal videonya itu durasinya 3 menit. Dicatat ya. Maksimal. 3 menit. Hah? Oh, maksimal. 3 menit minimal ya, berarti boleh kurang dari 3 Boleh nggak, Bu? Kucing. 2 menit boleh. Maksimal pokoknya 3 menit. Tidak terlalu panjang. Boleh kucing nggak, Bu? Kulit tidak terlalu Boleh. jelas. Teman-teman Bersama punya apa di rumah? Teman-teman deskripsikan. Iya. Warna kulit, Kalau Siki. kemudian Bu, ceritainnya bebas apa aja. ya. Yang paling kakak suka dan yang pengen kakak Kalau makanan boleh nggak? Ya, Bu, makanan boleh nggak, Bu? Makanan boleh. Minimal berapa? makanan. Sebentar ya Bu Isi, selesaikan dulu penjelasannya, jadi nanti teman-teman bisa lebih paham. Yalah. Oke, durasinya maksimal 3 menit. Contohnya ini Bu Isi udah mendeskripsikan sebuah handphone Bu Isi. Handphone. Jadi teman-teman sambil memegang barangnya nih. Ya, jadi tahu ya, kan? Handphone. I have a favorite phone and it's I go. Sorry. Lagi ya. Handphone. I have a favorite phone and I bought it last year at an official shop in my city. This is very sophisticated and reliable because Sophisticated. 3 GB RAM and 32 GB internal memory. This one also has a strong battery. The size is not too big. I can hold it using one hand. It has the camera, okay? It has the camera. You get it on the back side and on the front side. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tentukan dulu ini tentang apa. Sovel. Sovel. Jadi kayak ngiklanin barang-barang. Ini kita mau jadi kayak iklanin ya, PC ya. Ini PC atau ngiklanin barang? Ini Yang perlu teman-teman catat, deadline dari pengumpulan ini itu besok hari Rabu. Dicatat ya. Bikin videonya. Ya, membuat videonya itu deadline hari Rabu, maksimal hari Rabu. maksimal besok hari Rabu. Jam berapa, Bu? Rabu ini, Bu. Rabu besok kan, sekarang Selasa. Enggak, Rabu minggu ini maksudnya. Iya. Oh, ini Iya, mau di dikumpulinnya kan hari Rabu. Paling lambat jam berapa, Bu? seperti biasa 9 malam. Oh ya, yang penting maksimalnya sampai jam 9 malam di hari Rabu. Iya. Tenang, aku. Nanti dikirimnya kemana, Bu? Kirimnya kemana? Good. Teman-teman, WhatsApp, please. teman-teman sudah dibuatkan folder di Google Classroom. Ada folder 6A, 6B, 6C untuk mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Susah dong. Iya, Ibu, dong. perlu dibacain artinya nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau enggak, Itu boleh bawa teks gak, Bu? Nanti pas buat Boleh. videonya. Teman-teman, Boleh. Jadi nanti kita bisa baca. Boleh baca, Bu. kalau enggak. Kumpulinnya di Google Classroom. yes, dikumpulinnya di Jadi itu kan, Bu, di add attachment kan, Bu? Oh ya, susah. attachment, yes. Oke. Ini kalau kata dia. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Untuk teknis bahasa Inggris, first, Video. dikumpulkannya paling lambat jam 9 malam hari Rabu. Kemudian dikumpulkannya atau diuploadnya di Google Classroom di ruang kelas masing-masing. Sudah disiapkan Ya, folder. aku coba deh. Emangnya, Bu, udah dikasih ruang kelas masing-masing, Bu? Iya. Jangan Kok sampai- aku nggak ada? Ini juga nggak ada, Bu. Sebentar. Bu, bentar, coba aku buka. Kelasnya. Aku adanya kelas 6. Ya, teman-teman, Bu Wiwi izin menambahkan ya. Ya, Bu, silakan. Gini. Suara Bu Wiwi jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu.
Nah, teman-teman, nanti tugas bahasa Inggris, kalau teman-teman sudah buat videonya, nanti akan di-share. Halo. Bu. Halo. Di-share link mengenai Bu Wiwi? ya. Oke, sudah. Oke, nanti akan di-share link tempat teman-teman untuk upload videonya. Dan di situ nanti sudah ada caranya. Insya Allah nanti Bu Wiwi akan share bagaimana caranya di grup ya. Coba besok di hari Rabu. Cara untuk Terus upload di Google Classroom. Ya, cara upload videonya. Nanti sama orang tua aja deh. Ada kelas 6. Di situ ada kayak folder gitu ya. Dia itu cuma ada kelas 6. 6 doang, 6 SD, classroom. Ya, nanti bisa di teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik 6A, 6B atau 6C ya. Kemudian setelah diklik nanti ada terbuka seperti kotak gitu. Baby soalnya di sini bukan student. Jadi susah untuk share screen Google Form-nya. Google Form. Ya. Classroom-nya. Google Classroom. Bu Isti kan sebagai teacher ya? Ya, Bu. Teacher. Teacher. I am Teacher bahasa Inggris boleh. Yang folder kelas itu folder kelas. You can meet it, pem. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman tentang tugas PC bahasa Inggris? Untuk folder kelasnya yang ini kan, yang folder kelas yang di pinggir kan. Oke, ini Bu Isi sudah masuk ke kelas. Iya, ada topik di situ ya. Nih, teman-teman, sebentar Bu Isi akan share screen. Jadi bentuknya teman-teman tidak akan bingung ya masuknya kemana. Sudah tampil? Udah. Oke. Password. Nah, teman-teman klik di classwork ya. Tugas kelas. Di sini di topiknya teman-teman sudah disiapkan 6C PEC bahasa Inggris, 6B PEC bahasa Inggris, 6A PEC bahasa Inggris. Nah, di sini folder ini teman-teman tinggal klik. Password. Nah, sudah ada pengetahuannya. Yang pertama, pahami materi. Kemudian buat video yang Itu diingat deh, Bu. upload video tersebut di your world. Kemudian klik plus add or save. Pilih Google Drive. Setelah terbuka, pilih menu upload. Kemudian browse. Masukkan video yang teman-teman sudah buat. Tunggu sampai selesai di-upload. Setelah selesai, klik turn in. Setelah itu klik RUN, TURN. nah, Itu Bu, itu Tron. try. Aku kagak ada sih. Nggak ngerti. Schedule-nya jam 10. Makanya belum muncul. Ya, betul. Itu sudah di schedule ya. Jadi tugas-tugas. Kemudian siang ini juga teman-teman ada kuis bahasa Indonesia. Schedule-nya jam 10.20. Sudah di schedule semua ya. Oh, ini tugas-tugas PC bahasa Inggrisnya. Nggak ngerti, Bu. Yang upload tugasnya belum paham ya teman-teman ya? Enggak lewat linknya, Bu. Ingin videonya. Bu Wiwi? Nah, oke. Teman-teman, nanti akan di-share linknya ya. Boleh teman-teman langsung masuk ke Google Classroom-nya atau klik link yang nanti Bu Wiwi, Bu Isti dan Bu Asti share. Nanti insya Allah akan langsung terbuka dan teman-teman tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di nya ya. Gitu. Jadi nanti per kelas akan Allah ada mudah. linknya masing-masing. Iya, betul. Bu, tadi aku ngeliat ke Google Classroom-nya nggak ada tuh. Iya, belum ada karena nanti di schedule ya sama Bu Wiwi. Jadi ke posnya itu nanti pukul 10.00 ya. Jadi tunggu aja notifikasinya. Jadi hari ini teman-teman silakan untuk siapkan dulu videonya buat tentuin mau tema apa. Nanti setelah
teman-teman sudah selesai buat videonya, baru teman-teman upload di Google Classroom. Seperti itu. Ya. Insya Allah enggak akan sulit kok. Teman-teman mau mendeskripsikan objek atau mau mendeskripsikan seseorang, pilih salah satu. Hewan bisa nggak? Hewan bisa. Hewan, makanan yang teman-teman suka. Oke, baik teman-teman, sudah pukul 8.54. Bu Sri sebenarnya ingin review tentang kuis IPA teman-teman kemarin. Mungkin disingkat aja Bu reviewnya. Iya ya. 854. Oke. Jadi teman-teman alhamdulillah sudah 90% jawabannya sudah tepat. Namun ada beberapa yang masih belum bisa membedakan mana alat kelamin jantan pada tumbuhan, mana alat kelamin betina pada tumbuhan. Itu masih ada jawabannya yang terbalik ya. Ya. Oke, teman-teman. Sekian dari Bu Isti. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang masih belum paham, silakan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Bu Isti. Akhirnya. Oke, berarti teman-teman sudah punya 2 tugas nih di pekan ini atau 2 tugas PEC ya. Yang pertama yang kemarin itu PLH, menanam tanaman. Yang kedua bahasa Inggris, membuat video. Ya, semangat teman-teman karena di pekan ini dan pekan besok teman-teman akan melakukan PEC. Nih. Siap ya teman-teman. Oke. 5 menit lagi, jika teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup kegiatan Zoom meeting kita hari ini dengan berdoa bersama. Leader of Pray-nya sudah siap, Kakak? Leader of Pray-nya tadi siapa? Di kelas 6A ternyata Kakak Sula tidak bergabung. Ya. Kelas 6B Kak Kaisan, Kakak Kaisan, kemudian kelas 6C ayo silakan teman-teman Bersikap. Siap. Siap berdoa. warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan melaksanakan Umi, teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok di Zoom meeting pagi. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Isim, terima kasih Bu Asi. Semangat semua sehat selalu. dadah. Kulis. Sarah kayaknya nggak mau live nih. Insya Allah ya, anak-anak masih tetap semangat, seneng banget. Oke, Bu Sri akan end meeting for all ya teman-teman, silakan untuk mempersiapkan pembelajaran Uminya.